Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamali Oktosaur Berba dengan NIM 33362200072. Sini saya akan menjelaskan mengenai infografis mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi yang saya kerjakan. Pada pertemuan ke-9 ada materi pembetonan. Pembetonan adalah proses pencampuran, pengangkutan, penuangan, dan pemadatan beton untuk membentuk elemen sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. Teknis pelaksanaan pekerjaan pengecoran terbagi menjadi 8. Yang pertama ada lingkup pekerjaan, meliputi persiapan, pengukuran, pembesian, bekisting, pengecoran, dan perawatan beton. Yang selanjutnya ada pekerjaan persiapan, seperti membersihkan lokasi kerja dan memeriksa alat, material, serta kelengkapan dokumen teknis. Selanjutnya ada pengukuran, melakukan penentuan titik dan dimensi sesuai gambar. Lanjut ada pekerjaan pembesian, memasang tulangan sesuai spesifikasi termasuk bending, penjangkaran, dan pengikatan. Lanjut ada pekerjaan bekisting, membuat dan memasang cetakan beton atau bekisting yang kokoh sesuai dimensi. Lanjut ada pekerjaan pengecoran, menuangkan campuran beton ke bekisting secara bertahap dan memadatkannya. Selanjutnya ada pembongkaran bekisting, melepas bekisting setelah beton mencapai kekuatan awal yang cukup. Lanjut ada perawatan beton, menjaga kelembapan beton yang dengan curing untuk mencegah retak dan memastikan kekakuan maksimal. Selanjutnya ada lingkup pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan pembesian. Pekerjaan pembesian meliputi pemotongan dan pembentukan tulangan baja sesuai dimensi pada gambar kerja. Perakitan tulangan utama dan tambahan dengan ikatan kawat baja, serta pemasangan tulangan pada posisi yang telah ditentukan. Pekerjaan bekisting. Pekerjaan bekisting mencakup pembuatan dan pemasangan cetakan beton dari bahan seperti kayu, besi, atau material lainnya yang sesuai spesifikasi. Bekisting harus dirancang agar kokoh dan kedap untuk menahan tekanan beton segar saat pengecoran. Lanjut ada pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran melibatkan pengangkutan campuran beton segar ke lokasi kerja, menuangkan beton ke dalam bekisting secara bertahap, serta pemadatan menggunakan vibrator untuk menghilangkan rongga udara. Lanjutnya ada kesimpulan, tahapan dalam pengecoran ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai standar untuk memastikan kekuatan, keamanan, dan keadaan struktur. Infografis selanjutnya ada tentang perhitungan kebutuhan material, pile cap. Yang pertama ada perhitungan bekisting. Perhitungan kebutuhan bekisting didasarkan pada luas permukaan pile cap yang akan dicetak. Luas dihitung dari panjang, lebar, dan tinggi permukaan sisi luar pile cap. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan jumlah material bekisting seperti papan kayu multiplex atau besi yang dibutuhkan. Yang kedua ada perhitungan lantai kerja. Lantai kerja dihitung berdasarkan luas alas pile cap yang biasanya dilapisi beton non-struktural dengan ketebalan tertentu. Misalnya 5-10 cm. Volume lantai kerja dihitung dengan mengalihkan luas alas pile cap dengan ketebalan beton. Ini ada perhitungan tulangan. Kebutuhan tulangan dihitung berdasarkan berat baja tulangan per meter yang ditentukan dari spesifikasi desain pile cap. Panjang total tulangan dihitung dari jumlah dan dimensi tulangan utama, tulangan sengkang, serta tambahan lain sesuai kebutuhan. Perhitungan ini juga mencakup toleransi, pemotongan, dan sambungan. Lanjut ada perhitungan beton. Volume beton dihitung dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi pile cap sesuai dengan desain. Hasilnya digunakan untuk menentukan kebutuhan material beton, seperti semen, pasir, kerikil, dan air, dengan mempertimbangkan rasio campuran yang ditetapkan untuk mutu beton tertentu. Materi selanjutnya ada mengenai pembangunan jalan layang kereta api. Dimulai dengan perencanaan dan desain. Tahap ini mencakup penyusunan desain teknis jalan layang kereta api, termasuk analisis kebutuhan jalur, penentuan trase, pemilihan jenis struktur, beton, baja, atau gabungan, serta pertimbangan aspek keselamatan dan dampak lingkungan. Studi kelayakan juga dilakukan untuk memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan transportasi dan standar teknis. Selanjutnya ada pekerjaan persiapan.
Persiapan meliputi pembersihan lahan, pengadaan material dan alat berat, serta pembangunan akses kerja untuk peralatan konstruksi. Selain itu, dilakukan survei ulang dan pengukuran lokasi untuk memastikan kesesuaian dengan gambar desain. Penanganan utilitas existing seperti saluran air, kabel listrik, atau fasilitas lain juga dilakukan sebelum konstruksi dimulai. Lanjut ada pembangunan pondasi dan tiang penyangga. Pondasi, tiang pancang atau bore pile dibangun sebagai penopang utama struktur jalan layang. Proses ini melibatkan pengeboran, pemasangan tulang baja, pengecoran beton, dan pengujian kekuatan pondasi. Setelah pondasi selesai, tiang penyangga atau piers didirikan dengan menggunakan bekisting atau cetakan khusus yang dirancang untuk menopang beban struktur atas. Pekerjaan struktur atas, superstruktur. Struktur atas meliputi pemasangan balok girder, pelat beton, dan elemen pendukung lainnya. Teknologi seperti launching gantry sering digunakan untuk mengangkat dan memasang girder dengan presisi. Setelah semua elemen struktur atas terpasang, dilakukan penghubungan jalur rel dengan instalasi bantalan rel atau sleepers dan rel baja, disertai pengaturan jalur untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan perjalanan kereta. Tahap akhir melibatkan pengujian beban pada struktur untuk memastikan kekuatannya sesuai standar. Materi selanjutnya ada mengenai jembatan komposit. Pertama ada perencanaan dan desain. Jembatan komposit dirancang dengan menggabungkan material baja dan beton untuk memanfaatkan kekuatan keduanya. Perencanaan mencakup analisis beban, pemilihan tipe jembatan, gelagar atau pelat, serta studi kelayakan teknis dan lingkungan. Lanjut ada pekerjaan persiapan. Tahap ini meliputi pembersihan lahan, pengukuran lokasi, pengadaan material, dan persiapan akses kerja. Persiapan juga mencakup penanganan utilitas existing dan pemasangan marka jalan untuk memandu konstruksi. Lanjut ada pembangunan pondasi dan tiang penyangga. Pondasi bore pile atau tiang pancang dibangun untuk mendukung beban jembatan. Setelah pondasi selesai, tiang penyangga atau kolom jembatan dipasang, biasanya menggunakan beton bertulang untuk menopang struktur atas. Selanjutnya ada pemasangan struktur komposit. Balok baja dipasang sebagai rangka utama, diikuti oleh pengecoran pelat beton yang diperkuat dengan tulangan. Keduanya dihubungkan dengan shear konektor untuk memastikan integritas antara baja dan beton sehingga bekerja sebagai satu kesatuan. Lanjut ada penyelesaian akhir dan pengujian. Pekerjaan akhir meliputi pemasangan parapet, sistem drainase, dan lapisan pengaspalan jika diperlukan. Pengujian dilakukan untuk memeriksa kekuatan struktur dan memastikan jembatan aman dan digunakan. Nanti ada metode pelaksana konstruksi jembatan box girder precast. Poin pertama ada perancangan dan desain. Jembatan box girder precast dirancang untuk menahan beban lalu lintas dengan menggunakan elemen girder beton pracetak berbentuk kotak, dengan mencakup analisis beban, dimensi girder, dan pemilihan material beton yang sesuai. Pekerjaan persiapan. Persiapan meliputi pembersihan lahan, pengukuran lokasi, dan pengadaan material. Selain itu, pembangunan akses jalan dan arah kerja juga dilakukan untuk memastikan kelancaran proses konstruksi. Lanjut ada pemasangan pondasi dan tiang penyangga. Pondasi dibuat dengan metode bore pile atau tiang pancang yang dipilih berdasarkan kondisi tanah. Setelah pondasi selesai, tiang penyangga atau pier digabung untuk menopang girder precast, memastikan posisi dan kestabilan struktur. Lanjut ada pemasangan box girder precast. Elemen box girder precast yang telah diproduksi di pabrik dipasang menggunakan alat berat seperti crane atau launching girder. Proses ini membutuhkan presisi tinggi untuk memastikan setiap girder terpasang dengan tepat, dan sambungannya dilakukan dengan pengelasan atau pengikatan tulangan untuk integrasi yang sempurna. Dan ada penyelesaian dan pengujian. Setelah pemasangan box girder dilakukan pengecoran, sambungan antara girder dan plat lantai, serta pemasangan jembatan pengaman dan drainase. Pengujian dilakukan untuk memastikan struktur jembatan dapat menahan beban yang direncanakan dengan aman dan sesuai standar sebelum jembatan digunakan. Selanjutnya ada kerusakan jalan raya. Penyebab kerusakan jalan raya. Kerusakan jalan raya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban lalu lintas yang melebihi kapasitas, kualitas material yang buruk, perubahan cuaca ekstrim, dan kurangnya pemeliharaan.
Faktor lingkungan seperti hujan lebat, suhu tinggi, dan pergeseran tanah juga turut mempercepat kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan raya. Jenis kerusakan jalan raya antara lain adalah retak permukaan, lubang, pengelupasan lapisan aspal, dan pembengkakan struktur jalan. Kerusakan ini bisa terjadi akibat tekanan berlebih atau pergeseran air di bawah permukaan jalan yang mengurangi kestabilan struktur. Lalu ada deteksi dan evaluasi kerusakan. Deteksi kerusakan dilakukan melalui inspeksi visual dan penggunaan alat uji kekuatan jalan seperti deflectometer dan falling weight deflectometer atau FWD. Evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan penyebabnya, serta untuk merencanakan perbaikan yang tepat sesuai dengan standar konstruksi jalan. Pemeliharaan dan perbaikan jalan. Pemeliharaan jalan dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk perbaikan lubang, penambahan retak, dan pemeliharaan saluran drainase. Untuk kerusakan yang lebih parah, perbaikan struktural seperti penggantian lapisan perkerasan atau pengerasan ulang jalan diperlukan untuk mengembalikan fungsionalitas jalan. Lanjut ada pencegahan kerusakan jalan raya. Pencegahan dilakukan dengan perencanaan jalan yang baik, penggunaan material berkualitas, serta pemeliharaan yang terjadwal. Selain itu, pengendalian beban kendaraan dan perbaikan saluran drainase juga sangat penting untuk mengurangi dampak kerusakan akibat beban air dan kelebihan beban. Ini ada kesimpulan. Kerusakan jalan raya disebabkan oleh beban berlebih, material buruk, dan kondisi lingkungan ekstrim. Jenis kerusakan seperti retak, lubang, pengelusapan perlu dideteksi dan evaluasi secara rutin. Pemeliharaan dan perbaikan yang tepat, serta pencegahan melalui perencanaan yang baik dan penggunaan material berkualitas dapat mengurangi kerusakan dan menjaga jalan tetap aman. Lalu ada materi pembongkaran bangunan. Pertama ada perencanaan pembongkaran. Tahap pertama adalah merencanakan pembongkaran dengan melakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi elemen yang perlu dibongkar dan memastikan keselamatan. Gambar rencana bangunan dan struktur harus diperiksa untuk memahami cara kerja dan material yang digunakan. Selanjutnya ada persiapan lokasi. Sebelum pembongkaran dimulai, lokasi dibersihkan dan diisolasi untuk menghindari kecelakaan. Area sekitar bangunan diberi tanda dan utilitas yang dapat mengganggu seperti listrik dan air dihentikan. Pemasangan agar pengaman juga dilakukan. Pengamanan dan penurunan beban. Pengamanan dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD oleh para pekerja. Penurunan beban pada bagian-bagian bangunan yang akan dibongkar dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan struktural yang tidak diinginkan selama proses. Ini ada pembongkaran bangunan. Metode pembongkaran dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat berat. Pembongkaran manual melibatkan alat seperti palu besar, pahat, dan linggis, sedangkan alat berat seperti ekskavator dapat digunakan untuk pembongkaran bangunan besar. Lalu ada pemisah dan pengangkutan material. Setelah pembongkaran selesai, material bangunan seperti besi, beton, dan kayu dipisahkan. Material yang masih bisa digunakan akan dipilah untuk didaur ulang, sedangkan material yang tidak dapat dipakai akan diangkut dan dibuang sesuai prosedur yang aman dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada pembersihan dan penyelesaian lokasi. Setelah semua material dibongkar dan diangkut, lokasi dibersihkan dari puing-puing. Pembersihan dilakukan untuk mempersiapkan lahan untuk pembangunan baru atau penggunaan lain. Pemadatan dan pengecekan keamanan area juga dilakukan sebagai bagian dari proses penyelesaian. Sekian dari penyampaian infografis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.